Kita hari ini akan melanjutkan studi kita daripada kitab Yosua. Kita sudah masuk ke dalam Yosua pasal ke-7. Saya ingin memberikan sekilas introduction tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap kita di dalam kehidupan ini, kita masing-masing memiliki kesibukan. Dan banyak kesibukan-kesibukan itu menyita waktu kita, menyita pikiran kita, yang membuat kadangkala kesibukan itu membuat kehidupan rohani kita bergeser, atau kesibukan kita membuat kerohanian kita terabaikan. Kita makin sibuk, makin banyak aktivitas, sampai kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Gak ada waktu untuk berdiam diri, mengintrospeksi diri, bagaimana perjalanan kehidupan kita. Karena sibuk, dan kita kurang bisa membaca kembali mengenai perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Aspek lain, saudara, kita hidup sudah menjadi suatu rutinitas. Ya, rutinitas artinya kita sehari sudah lakukan banyak hal dalam hidup kita. Ya, dan itu sudah menjadi sesuatu perjalanan kehidupan kita yang biasa. Ya. Jadi kita kurang bagaimana bergantung kepada Tuhan. Kurang betul-betul melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Semua rutin, semua menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita ini. Kerinduan untuk intervensi Tuhan dalam hidup kita juga rasanya nggak rasa diperlukan. Ya, sekedar berjalan. Ya, ada orang sibuk sekali sampai menjadi seorang yang workaholic atau orang pekerja keras. Ya, atau rutinitas hidup kita itu membuat tanpa sadar secara bertahap itu membuat hidup rohani kita kurang diperhatikan dan kita sudah jauh di hadirat Tuhan. Terlebih lagi dalam hidup kita kadang-kadang kita menghadapi kegagalan atau kesulitan, tantangan. Karena kita sudah terbiasa dalam hidup kita, waktu kita ada kegagalan atau ada kesulitan, lalu yang muncul cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah hidup kita ini, kita coba memperbaiki strategi kita, menurut kita tuh bagaimana. Atau aspek lain, saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mempunyai kegagalan, kita ingin berusaha lebih keras lagi atau lebih sibuk lagi dalam hidup kita, sehingga akhirnya boleh kata tanpa sadar hidup rohani kita makin hari makin jauh dari Tuhan, hidup kita makin kering. Saudara, kita belajar daripada kehidupan daripada Yosua, saudara. Kita melihat Yosua baru melewati suatu keberhasilan yang luar biasa, sehingga nama Yosua itu makin tersebar luas. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Suatu kebanggaan kalau kita tuh meraih prestasi, saudara. Tapi kita melihat surat-surat di dalam kisah berikutnya, kita melihat Yosua harus mengalami yang namanya kegagalan. Yaitu waktu menghadapi kota Ai, kota yang lebih kecil dari Jericho, yang penduduknya cuma 12.000 orang saja. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat tragis, saudara. Mengalami kuasa yang besar, tapi dalam perjalanan kehidupannya Yosua menghadapi kegagalan yang fatal. Dan kegagalan ini, saudara, Yosua tanpa menyadari apa yang menjadi penyebab kegagalan yang sesungguhnya. Sebagai manusia, umumnya kalau kita kegagalan, paling yang kita pikirkan apa? Kita akan memikirkan strategi yang lebih baik supaya jangan gagal. Atau kita akan mempersiapkan, memanage pekerjaan kita bisa lebih rapi-rapi supaya gak gagal. Tapi itu strategi yang umum, saudara. Kita pikirkan yang lebih matang lagi, survei yang lebih bagus lagi, persiapan lebih matang lagi. Ini yang layak dipersiapkan, saudara. Tapi saudara, kita melihat
ada hal yang baik dalam diri Yosua. Dia langsung peka, ini masalahnya ini masalah relasi dengan Tuhan. Ini bukan kurang strategi, kurang apa, ini masalahnya masalah dengan Tuhan. Tapi saudara, waktu Yosua memikirkan masalah dengan Tuhan, bukan berarti langsung seperti Yosua itu tahu masalahnya. Bahkan dalam bagian ini saudara, kita membaca, saudara, kita akan bacakan dalam bagian ini, kita ulang lagi ini ya, kita membaca dan seterusnya. Yosua pasal ke-7. Saya akan bacakan secara singkat ayat 1 sampai yang ke-9. Di saudara berikutnya baru membaca. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Salbi bin Serah dari suku Yehuda telah mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang-orang Jeriko, ini berkata bisa itu tema ya, tema besarnya, yang prosesnya sekarang. Yosua menyuruh orang Jeriko, Yosua menyuruh orang dari Jeriko ke Ai, yang letaknya dekat Ben Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikianlah pergilah ke sana, intalah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota itu. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi mengempur air itu. Jangan kau susah-susahkan. Jangan kau susahkan seluruh bangsa ini dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syer Barim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu sangat-sangat. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dan mukanya sampai ke tanah dengan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apa yang akan kau katakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila terdengar oleh orang Kanaan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Saudara, kita melihat saudara, Yosua di dalam perjalanan menghadapi kota Ai. Saudara, awalnya dia juga memakai strategi, ngutus pengintai. Ini rutinitas ya. Mengutus orang untuk mengintai seperti pada waktu Jeriko juga mengintai. Ya. Mereka dan pakai cara yang lama mengintai. Ya. Lalu Yosua mengumpulkan orang-orang yang sudah mengintai itu. Di sini nggak disebutkan berapa orang yang mengintai persisnya, tapi mengutus orang mengintai. Ya. Kalau kita nggak tahu dulu Musa mengutus 12 orang. Untuk mengintai Kanaan. Kemudian Yosua pakai cara dalam pimpinan 2 pengintai. Tapi ada satu orang yang Tuhan siapkan, yaitu Rahab, mendampingi pengintai. Kalau nggak gagal juga. Sekarang Yosua mengirim lagi pengintai. Itu strategi umum ya, mengintai. Tapi kemudian waktu Yosua mendapat informasi daripada intelijen dia,
Intelijen dia itu bagaimana menilai situasi itu, situasi yang dalam perspektif cara pandang manusia. Wah, mereka kecil. Mereka kecil ini peperangan Tuhan, masalah kecil besar ini. Masalah kecil ini, cuma penduduk cuma sedikit, 12.000. Kita lebas saja habis tuh, ya kan? Maka orang-orang ini sebetulnya orang juga ahli, cuma ini peperangan Tuhan bukan dengan cara pandang manusia. Mereka akhirnya Yosua nggak terlalu gegabah mendapat informasi ini. Padahal bawahannya ini orang-orang yang sebetulnya secara kedewasaan belum dewasa. Orang-orang ini pengalaman dengan Tuhan tuh masih terlalu dangkal. Mereka hanya mikir cara berpikir manusia, bukan dengan cara berpikir Tuhan. Maka dia menganalisa 12.000. Ngapain? Ya kita jangan semualah datanglah. 3.000 aja hadapin peperangan itu. Ya. Atau sisi lain mereka sudah COVID dan dulu yang besar tuh kalah. Bisa kita kalahkan. Apalagi ini kecil, saudara. Saudara, kita perlu ke masalah kecil di luar Tuhan. Tanpa Tuhan bisa menjadi masalah yang besar. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Tuhan berkenan enggak? Bagaimana strategi Tuhan ini? Saudara, dalam hidup kita ini bukan hanya masalah pekerjaan Tuhan di gereja ya. Engkau sebagai pemilik perusahaan, penjaga toko, hidup sehari-hari ya. Hidup kita ini sebagai warga negara kerajaan Allah. Bukan kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. Ya. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan setiap saat. Mengatur strategi hidup kita. Jadi kadang-kadang kita sibuk. Atau kita terjebak rutinitas. Sehingga kita nggak peka lagi. Spiritual sensitivity itu mulai kendor. Jadi kita bukan melakukan pekerjaan Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan kita. Hidup kita milik kita, pekerjaan kita milik kita. Kita kurang aware, hidup kita milik Tuhan, pekerjaan kita juga adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan. Dan Yosua, saudara, kita melihat, ya saya tidak akan menyalahkan langsung dulu Yosua, tapi anak buahnya memberikan result survei yang memang akurat. Cuma waktu memberikan satu respon, di sini nggak melibatkan Tuhan. Ya, mungkin mereka kembali sudah pengalaman overconfident. Nah, memang di atas kertas peperangan Mesir bisa menang, ya, tapi ini bukan maunya Tuhan. Bukan maunya Tuhan. Kita melihat, saudara, di dalam bagian ini, hal yang kecil bisa diserius karena kita tidak melibatkan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ada tanda kutip ya, nggak usah tanda kutip, nggak usah tanda suruh tanda kutip, silakan. Batu yang kecil di tikungan jalan raya, ya, itu bisa membuat mobil terbalik, betul nggak? Atau ada namanya kulit pisang yang satu potong itu membuat orang bisa mati, kepleset. Ini kecil. Jangan kita anggap kecil masalah kita. Kita ada masalah kita tanpa Tuhan yang kecil bisa jadi besar masalah. The big problem waktu kita menghadapi masalah kecil atau ada urusan kecil kita nggak perlu libatkan Tuhan. Padahal yang serius. Ya, kalau kita lihat akar awal berkekalan itu memang akarnya itu ada dosa akan. Tapi dalam bagian ini kita bisa melihat ya sifat manusia. Saudara, tidak usah seluruh bangsa ini pergi. Biarlah hanya 2-3 ribu orang pergi menggempur air itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa ini dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang ini sangat sedikit saja. Yosua tanpa minta petunjuk Tuhan ya, langsung oke, agree, approval, jalan gitu kan. Maka berangkatlah 3.000 orang bangsa itu ke sana.
tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Kita nggak tahu persis medan peperangan bagaimana ya. Tapi mereka kalah. Bahkan sebab orang-orang Ai itu menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawalah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, ini 36 dari bangsa itu kalah. Ini bukan orang biasa, bukan tentara biasa ini. Ini tentara pilihan. Minimal brigjen-brigjennya pada mati. Ya, kalau orang-orang yang penting ini mati, maka yang 3.000 yang lain kocar-kacir. Ini boleh kata kepala peleton apa gitu ya. Ini mati yang jenderal, beberapa kolonel jenderal yang di muka ini pada mati. Kalah. Orang yang boleh kata the best soldier, tentara yang paling bagus itu kalah semua. Kalau sudah pimpinannya mereka dibawa kalah yang kocar-kacir gitu loh. Ini ada sesuatu kekalahan yang serius sekali. Mereka kalah. Gagal. Disebutkan lalu tawalah hati bangsa itu sangat amat. Ini berarti mereka mengalami suatu tawar hati amat sangat. Nyalinya sudah kurang. Padahal tugas masih banyak. Saudara, orang kalau nyalinya nggak ada, mau perang itu gimana? Ini seperti orang Kanaan tawar hati menghadapi orang Israel. Mereka tawar sangat. Saudara, kata Yesus, orang tawar hati dalam hidup ini waktu menghadapi kegagalannya. Kita mengerti banyak orang yang kegagalan. Mereka gagal dalam hidup ini atau pernah gagal dalam hidup ini. Lalu apa efeknya untuk hidup selanjutnya? Saudara, kegagalan demi kegagalan dalam kita ini kadang-kadang sudah membentuk satu penilaian diri yang salah. Atau kalau kita pernah gagal, orang menilai kita gimana? Atau kita sendiri pernah gagal. Saya kira dalam hidup kita ada banyak macam kegagalan, bukannya satu. Ya. Kalau kita orang gagal, kadang-kadang orang nggak trust lagi sama kita. Saya nggak trust lagi sama dia. Seumur hidup susah untuk percaya lagi, gagal. Atau kita sendiri ada kegagalan tertentu dalam hidup ini, kadang-kadang kita menjadi orang inferior, orang rendah diri. Hanya kita nih lakukan segala sesuatu bisa salah semua. Atau kita gagal untuk mentaati kehendak Tuhan, belajar berdoa sama Tuhan, dan nggak doa-doanya lagi. Kalau di dalam masalah gitu anak muda, banyak orang gagal dalam hidup ini, lalu mereka itu mengerjakan segala sesuatu ya dengan pesimis dalam hidup ini. Ya kalau ada waktu kita sharing kegagalan, memang orang nggak suka cerita kegagalan, saudara. Tapi kalau kita gagal apa saja itu mempengaruhi hidup kita ke depan, saudara. Bahkan kegagalan kita membuat kita pun cara mengukur orang lain pun juga begitu. Aku pernah gagal, dia balik gitu. Gagal lagi. Kentak pernah gagal, kegagalan kita membuat mindset kita menilai orang lain juga gagal nanti. Ini katakan, saudara, kegagalan orang Israel ini mempengaruhi juga cara berpikir daripada Yosua. Kalau Yosua gagal menangkap situasi ini, sudah orang Israel sudah deprok di seberang Sungai Yordan sebelum masuk tanah Kanaan. Ngapain gua masuk tanah Kanaan? Habis kita.
Yosua waktu melihat ini juga akhirnya terpengaruh juga dengan kegagalan. Pertama, Yosua gagal untuk memimpin pemimpin anak buah dia. Memberikan respon gegabah tanpa petunjuk Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita punya bawahan yang takut sama Tuhan, bisa kasih masukan yang pasti. Dan bawahan kita orang pesimis semua, mati kita. Kalau kita nggak punya relasi dekat sama Tuhan. Kalau saya sebagai pemimpin ini semua orang pesimis, saya bagaimana, saudara? Apa saya dipengaruhi oleh situasi atau saya terus melihat Tuhan? Introspeksi diri, bukan sekedar menilai secara manusia. Lalu saudara, kita melihat Yosua menghadapi orang-orang yang loose heart. Ini 3.000 orang loose heart ini akan mempengaruhi 30.000 orang, saudara. Dan akan mempengaruhi 2 juta orang. Sudah kata Yesus Kristus, kita sebagai orang tua pernah gagal, kadang-kadang kegagalan kita mempengaruhi kita mendidik anak. Sudah Yosua pada waktu menghadapi kegagalan daripada tentaranya ini, kata tadi Yosua gagal melihat anak buahnya atau orang kepercayaannya itu. Sekarang dia lihat suatu fakta, mereka gagal. Yosua katakan, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama-sama dengan tua-tua Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Saudara, ekspresi duka cita, mengoyakkan jubahnya, sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua Israel sambil menabur debu di kepalanya. Artinya saudara, mereka merendahkan diri begitu rupa. Kalau kita lihat di sini saudara, tetapi mereka merendahkan diri hanya, saya katakan, tidak memahami masalahnya yang sebenarnya, saudara. Dia hanya melihat kekalahan, kegagalan, hanya melihat dalam kacamata yang fenomena yang kelihatan. Secara performan bagus, ada kekalahan, ada kehancuran, mereka merendahkan diri, itu bagus sekali. Tapi saudara, kita melihat apa yang didoakan Yosua. Tuanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan pada orang Amari? Lebih baik kalau kami putuskan tadi untuk tidak tinggal di sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang kau katakan setelah orang tadi membelakangi musuhnya? Apabila hal terdengar oleh Kanaan, seluruh orang negeri, seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengumpul kami, melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat sepertinya Yosua itu nyalain Tuhan. Kenapa kamu suruh ini? Jika kami menghadapi kenyataan ini, bahkan mengatakan di sini sudah, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar ini? Saudara, kita bisa pakai istilah rohani ya. Ini Yosua pakai istilah rohani. Apa kata orang kalau kami gagal? Ini berkata satu keadaan frustasi juga di dalam kehidupan Yosua menghadapi kondisi seperti ini, saudara. Ada hal yang positif. Yosua dalam pergumulan datang sama Tuhan. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kita punya perspektif, punya sikap, kadang-kadang bisa kurang tepat, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus,
Tuhan Yosua dalam pergumulan ini Tuhan tidak mudah. Kadang-kadang sudah kalau kita bergumul seperti ini, kadang-kadang kalau pergumulan ini saudara sampai terjadi berhari-hari, ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa ada jawaban Tuhan, bagaimana? Saudara, kadang-kadang di sini Tuhanku, mengapa kau menyuruh saya ini pergi? Ini gara-gara Tuhan suruh pergi. Ya. Apa pergi hanya setor nyawa di situ? Lebih baik kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan ini. Saudara, ini saya waktu baca bagian ini banyak yang saya boleh pikirin, saudara. Mikir banyak hal dalam hidup ini, saudara. Ini waktu saudara pikir ya, di rumah pikir lagi, kira-kira apa maknanya ini? Saya ada banyak makna, banyak arti yang bisa saya terapkan. Ya. Ada yang bisa saya bagikan, ada yang keep in mind dan pikiran saya sendiri untuk coba memeditasikan apa maksud Tuhan. Kadang-kadang kita melihat dalam hidup kita yang ke belakang ya. Kita waktu menganalisa hidup kita ke depan, ke belakang, kadang-kadang kita bisa punya persepsi yang salah, interpretasi yang salah, sehingga mempengaruhi sikap kita hari ini, juga mempengaruhi sikap kita ke depan. Yosua katakan merendahkan diri, sujud sampai ke tanah, lalu berdoa puasa sampai kasih debu. Ini duka cita yang mendalam. Ini masalah, berarti ini masalah spiritual, saudara. Ini hal yang sisi lain, saudara, Yosua perspektif sangat terbatas, dia salah. Tapi sikap di dalam kejujuran dia mau merendahkan diri sama Tuhan. Sebenarnya Yosua bisa lakukan yang lain, misalnya, kita kurang atur strategi dengan baik. Langsung. Kali ini Yosua bisa mengatakan, kali ini jangan 3.000 orang, kirim 30.000 orang. Bisa kan? Dia bisa confident dong. Kita kirim 3.000 orang. Tapi masalahnya bukan masalah itu. Mereka sudah tawar hati. Tawar hati itu sudah mempengaruhi komunitas. Mau maju bagaimana tawar hati, saudara? Jadi berkata Yosua sudah pikir strategi mungkin, semaksimal mungkin. Tapi problem yang paling besar, tawar hati. Mereka sudah emoh gitu loh. Mau kerja, dulu suruh kerja rame-rame, jangan sedikit aja. Tapi sekarang nggak mau kerja orang. Saudara, kita membangkitkan orang yang sudah tawar hati itu tidak gampang. Sudah lose heart. Dan Yosua menghadapi situasi ini. Kalau kita melihat orang Israel dipimpin oleh Musa, mereka tegar tengkuk. Kita lebih mudah mana menghadapi orang tegar tengkuk sama tawar hati. Kalau kita gabungin orang tegar tengkuk itu kekeh dengan pendiriannya ya. Saya menghadapi cuma yang tegar tengkuk sama tawar hati. Tidak gampang loh. Ya kan? Strategi gimana? Kalau bisa jadi gini, saudara, di dalam hidup kita tegar tengkuk, akhirnya kita seorang bisa kompromi, ngikut arus tuh. Seperti siapa? Harun. Gitu. Harun nggak ada pendirian, nggak tegar tengkuk. Nah, orang tegar tengkuk memang perlu pemimpin kayak Musa, saklek, dia ada di pihak Tuhan, sehingga nggak terbawa oleh mayoritas. Mungkin kita nggak terbawa secara gerakan, tapi kadang-kadang kita menjadi lemah mengambil keputusan. Yosua kan begitu ya. Lalu kalau tawar hati lama-lama kita ketularan tawar hati gitu. Betul nggak? Antara kita jadi kompromi, kita jadi tawar hati ya. Nah, ini problem di dalam leadership. Yosua menghadapi situasi yang tidak gampang. Beda ya, mirip sama Musa nih, tegar tengkuk sekarang menghadapi tawar hati. Kesimpulannya apa? Ya balik aja, jangan terusin.
Sebenarnya kita dalam pekerjaan apapun, pekerjaan Tuhan juga begitu. Kita tawar hati sudah pikir mau maju satu langkah pun berat ya. Kita bekerja sudah pesimis, mau membuka cabang, mengembangkan lagi sudah tawar. Sudahlah cuaca aja lah gitu kan. Ya, tawar. Sisi lain tadi saya katakan ada agresif terus jalan ya. Terus jalan mau kemana? Endingnya mau apa? Tanpa itu jalan, tanpa penyertaan Tuhan jalan kok. Gue terus aja jalan, tapi bukan jalan Tuhan. Endingnya apa? Gak jelas. Itu rutin kadang-kadang ya. Boring, tapi ya hidup harus begini rutin. Ini kita kepekaan Tuhan mau apa dalam hidup kita jadi ada. Saya kadang melihat perjalanan hidup orang tuh macam-macam ya. Saya kadang bercermin hidup saya itu saya model kayak apa. Dan saya harus bagaimana. Saya boleh rutin terus, ini sekedar rutin. Sisi lain saya harus kerja keras. Mana saatnya saya kerja keras, mana saya harus rutin. Tuhan mau apa dalam hidup saya ada 2 hal ini. Orang terlihat dengan rutinitas. Patah sering mengkritik orangnya. Pokoknya jam kantor ke kantor ya. Rutin, tapi gak ada sesuatu mau dikerjain. Goal, punya tasknya apa. Ya rutin, ya oke. Disebut karena patongan hamba Tuhan yang baik, yang rutin. Cuma gak peka dengan kehendak Tuhan. Atau punya semangat, tapi gak ada goal. Tuhan mau apa dalam hidupnya. Rutin bisa salah, semangat bisa salah. Yang benar yang mana? Kita ada waktu untuk berrelasi sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengerjakan memang dalam dinamika pimpinan Tuhan. Dinamika pimpinan Roh Kudus. Untuk mencapai apa? Kehendak Tuhan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yosua dalam menghadapi semacam ini ya, bergumulan. Dia punya sikap yang bagus di sini, saudara. Dia mau datang sama Tuhan. Yang lain kadang-kadang masih nggak pas gitu ya. Ya komplain, bahwa pulang aja nggak usah nyebrang ya. Seperti perjuangan Tuhan, kalau saya gagal, di nama Tuhan taruh mana? Pikirnya dia bela memihak Tuhan gitu loh. Tuhan kok apapun yang terjadi, nama Tuhan itu tetap dimuliakan. Masalahnya yuk tidak bagian dalam kemuliaan Tuhan di situ. Kalau pekerjaan Tuhan nggak jalan, kan nama Tuhan dipermalukan. Nama Tuhan dipermalukan dan kamu permalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan tetap maha tinggi, maha besar, tidak terpengaruh kondisi kita. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan tuh anugerah kemuliaan Tuhan. Yosua bergumul, itu langkah yang positif. Pergumulannya itu kadang-kadang masih perlu dievaluasi lagi. Kalau kita kadang bergumul sama Tuhan, merendahkan di depan Tuhan, tapi hati kita sebetulnya nggak siap untuk dikoreksi sama Tuhan. Hati kita ada kekecewaan sama Tuhan. Nggak ada ketidakpuasan sama Tuhan. Tapi tetap lebih bagus daripada yuk gak dekat sama Tuhan. Kita harus mendekati Tuhan dengan kejujuran kita apa adanya. Tuhan suka kita jujur. Jangan kita sebenarnya nggak ada problem, nggak datang sama Tuhan, nggak menyampaikan unek-unek kita. Kalau kita ambil kitab Mazmur, banyak unek-unek Daud itu kekanak-kanakan. Tapi lebih bagus daripada nggak pernah bergumul sama Tuhan gitu. Kita mau marah sama Tuhan, mau apa itu tetap lebih bagus. Karena sarana hal itu mensingkapkan hatinya kepada kita. Orang masih suka berdoa, walau motivasi yang nggak pas, pandangannya nggak pas, itu masih lebih bagus. Karena itu sarana anugerah. Allah bisa menyatakan kehendaknya kepada kita. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh mengizinkan kita bergumul berapa lama nggak tahu. Ada orang seperti Nehemia, itu diizinkan pulang Nisa sampai pulang Kisah itu 4 bulan. Bergumul, melihat tembok Yerusalem dan reruntuhan itu 3 bulan, dia nggak action sama sekali. Dia berdoa dan berdoa menunggu waktunya Tuhan. Jadi tiba saatnya Tuhan itu mensingkapkan. What's wrong? Apa yang salah? Bukan
kamu nggak punya strategi, you punya strategi. You udah kerja. Tapi strategimu you pakai bukan strategiku. Cara kerjamu bukan cara kerjaku. Maka Tuhan setelah lihat satu waktu Yosua bergumul, Tuhan mengatakan apa? Kita baca sekarang ya. Ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-15. Kita sekarang membaca dari Pak Herman 2 ayat ya. Ayat 10 sampai ayat ke-15. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu, kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Kita lanjutkan lagi sampai ayat 21 ya. Tuhan. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabulon. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Katalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan kau sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ya, setelah kita melihat ya, waktu Tuhan melihat Yosua sujud menyembah begitu rupa, lalu Tuhan mengatakan di sini sikap Yosua, saya melihat sikap mau merendahkan diri. Nah ini kesempatan Yosua itu boleh mendengar suara Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa kau demikian? Tuhan langsung melihat, kenapa kamu begini? Gak perlu gini gitu loh. So, kadang-kadang kita melihat sikap Yosua sujud, saya bilang sikap itu baik ya. Cuma waktu dia sujud menyembah, dia punya wawasan teologisnya, wawasan tentang apa yang terjadi itu nggak tepat di situ. Tapi sisi lain ada nilai rohani, sujud. Saudara, ini penting sekali dalam hidup kita, kegagalan kita, masalah kita. Kita perlu datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita memang memiliki cara berpikir yang salah pun nggak apa-apa. Tuhan melihat ketulusan kita.
daripada retorik kita. Sikap kita ini Tuhan hargai. Maka Tuhan kasih tahu masalahnya. Tuhan langsung mengatakan, bangunlah, mengapa engkau demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan mereka. Mereka ambil sesuatu barang yang dikhususkan untuk mereka mencurinya. Mereka menyembunyikan dan mereka menaruh di antara barang-barang. Saudara, Tuhan bisa langsung mengatakan itu akan mencuri, ya kan? Tapi Tuhan tidak langsung. Tuhan tidak langsung mengatakan saya mencuri. Ini namanya progressive revelation. Tuhan tidak langsung kasih tahu. Tuhan secara progresif menyatakan kepada Yosua, ada orang di antara kamu yang berubah setia. Ada di antara kamu yang tamak hatinya. Ada di antara kamu yang berbuat salah. Tuhan kasih signal ada yang nggak beres di tengah-tengah kamu ini. You perlu bereskan ini. Lalu Tuhan juga kasih strategi bagaimana bereskan. Tuhan nggak langsung memberitahu siapa orangnya, tapi ada orang. Ya. Tuhan juga kasih strategi, ya, bagaimana menangkap orang itu. Lalu ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskan dirimu esok hari, sebab dengan firman Tuhan. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang barang-barang dikhususkan tentang kamu tidak akan dapat kamu tidak akan bertahap-tahap menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku ditunjuk oleh Tuhan harus tampil di muka kaum demi kaum, dan kaum ditunjuk Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang tak akan menyimpan barang-barang itu dikhususkan akan dibakar dengan api, dan ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Sepertinya kembali cara Tuhan kok bertele-tele ya, kan langsung tunjuk aja gitu ya. Saudara, ini dari suku Yehuda. Keturunan suku Yehuda itu melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan pakai cara ada undian, buat undian, pakai undi, nggak tahu persisnya bagaimana ya. Tapi akhirnya lewat undian itu Allah menunjuk suku ini, sampai ke Akan. Ini cara Tuhan yang progresif. Tuhan pada zaman itu masih memakai cara ini. Tapi kita jangan hari ini pakai cara gini ya. Diundi ya, nanti sumpahnya kita mau pilih majelis, kasih nama satu-satu, ada 12 nama. Mau dipilih 3 pakai undi sama gua mana dulu gitu. Kayak orang arisan gitu ya. Nah, kita nggak berbicara begitu lagi. Kita lebih pakai prinsip-prinsip. Di sini suka Yesus, kenapa Tuhan pakai cara undi seperti ini? Pak kali ini pasti kalau Tuhan pakai proses, ada purpose, ya, bukan nggak ada tujuan. Karena Tuhan tidak langsung hukum, Tuhan panjang sabar untuk kamu bertobat gitu ya. Dan kita melihat Tuhan pakai proses secara progres ini punya kekerasan hati daripada Akan. Akan kenapa nggak awas dah waktu ada kekalahan, lalu waktu Yosua ngomong, oh, ada yang nggak beres nih. Ya, nggak usah sampai diundi ngaku. Jadi pengakuan daripada Akan ini nggak tulus, terpaksa dia ngaku karena sudah ditunjuk. Jadi ini
berkata pengakuan yang sebetulnya nggak tulus. Kalau orang mengaku dosa, mau bertobat kan ngaku ya. Mau gentleman, saya yang salah gitu kan. Tapi ini kan dipepet. Ini berkata orang dengan sengaja berbuat dosa. Atau perbuatan yang keluar dari hati yang nggak taat sama Tuhan. Ini dosa ketamakan. Dia tamak. Dia hanya sebenarnya ikut perang kan banyak. Orang yang egois gini. Dia ingin nikmati sendiri kekayaan ini. Orang egois, orang yang tamak ya. Jadi dia punya hati yang istilahnya tuh membatu ya. Egonya tuh kuat sekali. Egois, tamak, maunya sendiri. Nggak dipaksa, nggak ngaku. Padahal tindakan dia ini sudah jadi ada membuat 36 itu mati. Ini suatu description kembali ya. Di dalam Anak Usul Didaktik juga. Kekudusan Tuhan itu harus menjadi suatu wawasan hidup kita. Allah mengendaki kita hidup kudus seperti Dia kudus adanya. Dan tanpa sadar kita melihat si Akan tuh ingin menikmati kesenangannya sendiri, nggak pikirkan orang lain. Lalu juga dia menikmati kesenangan dalam hidup, mengkorbankan orang lain. Mungkin dia nggak sengaja, tapi tindaknya berefek 36 itu mati. Dia hanya pikir diri sendiri. Terus sudah ada korban nyata, dia tetap kekeh tidak mau mengaku. Ini dosa yang sudah mengakar dalam jiwanya. Dan saya percaya ini pengaruh juga ada familinya. Dia kalau di tenda bongkar-bongkar simpen-simpen, seluruh keluarga yang nggak tahu. Jadi dosa ketamakan, dosa ketidakjujuran itu sudah merasuk dalam satu komunitas. Itu keluarga Akan. Jadi ini sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, Tuhan melalui secara progres menunjukkan ini menyatakan Akan ini betul-betul orang yang layak terima hukuman. Saudara, kita melihat ya di dalam kita kembali kepada Yosua ya. Yosua waktu kita melihat Yosua sujud menyembah kepada Tuhan ya. Lalu Yosua diberitahu akhirnya oleh Tuhan. Lalu kita melihat Yosua sikapnya kepada Akan mengatakan apa? Pakai disebutkan anakku. Anakku. Jadi sebetulnya hubungan Yosua dengan orang Israel seperti bapak sama anak. Yosua menyatakan kepada Akan nih, anakku, kamu harus menghormati Tuhan. Maka disebutkan di sini kita bacakan. Anakku, hormatlah Tuhan Allah Israel. Mengakulah depannya. Katakanlah apakah kepadaku apa yang kau berbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Saudara, ini Yosua boleh kata di dalam the end dalam kehidupan Akan ini memberikan nasihat ya. Hormatilah Tuhan, mengakulah di depannya. Katakanlah apa yang kau perbuat, jangan kesembunyikan. Ini boleh kata satu bimbingan. Sebetulnya kalau sejak awal Yosua bisa mengaku, bukan Yosua, Akan ya. Tapi kita melihat di sini menyatakan kekerasan hati. Lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang cawan itu jubah indah buatan senior 200 shikal perak, sebatang emas 50 shikal beratnya. Aku menginginkan, maka aku ambil semuanya disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah.
dan perak di bawah sekali. Dia boleh kata ingin menyembunyikan begitu rapi, di dalam dianggap nggak ada orang yang tahu. Dia lupa ada yang tahu Tuhan. Dia lupa. Boleh kata pemahaman tentang Allahnya udah dangkal sekali. Orang kalau sudah hidup terikat dengan materialisme atau sekularisme begitu angkut sehingga kesadaran akan Allah, takut akan Allah itu tidak ada sama sekali. Ya, orang kalau sudah kesadaran akan Allah itu menurun atau takut akan Tuhan nggak ada, maka segala macam dosa itu akan dilakukan. Nggak peduli. Kita harus memperhatikan ya, kita yang masih punya anak, punya cucu ya, kita harus bersama anak-anak kita. Jangan kita kadang-kadang deket sama anak, banyak waktu untuk anak, waktu anak kesalahan. Waktu anak rutin sibuk kita nggak pernah pusing. Padahal di kesibukan rutin kita perlu cek, recheck gimana hidup rohani mereka. Kita harus peduli sama kerohanian orang-orang dekat kita. Jangan sampai ada skandal kita jadi bingung. Jangan sampai ada skandal. Sebelum skandal kita harus memperhatikan mereka. Maka di dalam Galatia katakan ya, kita yang rohani harus memperhatikan yang orang yang lemah. Itu Galatia pasal ke-6 ya. Saya akan bacakan sekilas bagian ini. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lalu kita melihat Yosua ya. Yosua mengasihi. Dia coba membimbing supaya mengaku dosa. Ya. Lalu kita melihat bahwa akan mengaku. Ya, kembali mengaku karena sudah boleh kata dinyatakan. Bukan kesadaran sendiri dia mengaku salah ya. Lalu Yosua menyuruh segera pergi ke kemah itu. Sesungguhnya semuanya disembunyikan dalam kemah akan dan perak di bawah sekali. Maka mereka mengambil semua dari dalam tanah lalu membawanya ke Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh orang Israel mengambil Akan bin Serah, perak, jubah emas, ya, sebatang yang jubah emas sebatang itu, lalu anak-anaknya laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya, dombanya, kemahnya, segala kemunyaannya, semuanya di lembah Akor. Dikatakan sini Yosua akan tuh punya kambing domba, kemah, segala kepunyaannya, segala miliknya. Berkata, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seorang Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Setelah itu didirikannya di atas suatu timbunan batu besar yang masih ada sekarang sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan menyala-nyala itu. Sebab itu nama tempat sekarang disebut lembah Akor. Saudara, di sini dikatakan saudara ada suatu didirikan atas suatu timbunan batu besar masih ada sekarang. Ini suatu peringatan ya. Peringatan itu nggak selalu yang baik ya. Artinya kita bukannya mengingat yang baik ya, memperingati yang baik, mengingat yang buruk supaya kita jangan mengikuti jejaknya. Ini sesuatu contoh yang negatif, yang buruk supaya kita jangan mengulang lagi. Di sini melihat akan sesuatu kisah ya. Nama akan itu kecelakaan sebetulnya. Istilahnya itu celaka. Nah, kita jangan pakai nama sembarangan ya. Tapi anak ini yang bikin celaka gitu ya. Nah, kita
minta belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada Yosua. Yosua sebagai seorang pimpinan ya, dia akan mengarahkan kehidupan orang Israel. Dia pun jangan ceroboh terlalu mempercayakan informasi yang kadang-kadang di luar apa yang sesuai kehendak Tuhan. Istilahnya belajar untuk mau datang sama Tuhan dan masalah. Kita banyak kesibukan. Kadang-kadang membuat kita nggak ada waktu sama Tuhan. Atau kita rutin udah biasa ya. Sehingga kita nggak rasa agensi hidup bersama Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan lagi supaya kita dalam hidup ini menata hidup kita di dalam kehendak Tuhan. Waktu kita berhasil, kita jangan sombong. Waktu kita gagal, ingat itu bukan menjadi sesuatu yang terakhir. Kita bisa introspeksi diri kalau kita gagal. Bukannya sekedar memperbaiki strategi kita mengintrospeksi di hadapan Tuhan supaya sumber kegagalan yang sebenarnya itu apa. Karena apa? Sudah ada di antara orang yang meninggalkan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan supaya kita nggak self-confident, supaya dia kembali untuk datang kepada